Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh menikmati udara yang segar, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru. Itu semuanya karena kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adalah satu tempat di mana kita senang ya untuk berlibur. Seperti di daerah pegunungan, di daerah bukit, udaranya sejuk dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Itu membuat kita merasa segar kembali dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan saya ya saudara, saya senang pergi ke daerah-daerah yang tinggi, ke tempat-tempat yang tinggi seperti pegunungan. Dan kita tahu banyak tempat-tempat retret, ya bukit-bukit doa itu dibangun di tempat-tempat yang tinggi. Ada banyak ayat-ayat Alkitab tentang tempat-tempat yang tinggi, tapi pagi ini saya ingin membahas dua hal saja. Mari kita buka di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah saudara, tempat tinggi ini dikatakan di ayat ini adalah gunungku yang kudus. Nah, gunung ini adalah satu tempat yang tinggi, dan tempat yang tinggi ini bicara tentang hadirat Tuhan. Kita rindu biarlah senantiasa hidup kita mau dibawa ke tempat-tempat yang tinggi, yaitu bahwa kita mau hidup kita ini semakin hari semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Biarlah tempat yang tinggi, yaitu hadirat Tuhan, itu menjadi kesukaan buat kita untuk berdoa dan bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ketika kita merindukan Tuhan Yesus, kita mau bawa hidup kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, maka pasti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus itu di tempat-tempat yang tinggi. Karena kita tahu tempat-tempat yang tinggi itu tenang, sunyi. Dan di situ orang bisa bertemu dengan Tuhan itu secara pribadi. Karena di situ mereka bisa memfokuskan pikiran, perhatian mereka untuk secara khusus mereka berdoa. Secara khusus mereka mau mencurahkan seluruh roh, jiwa, tubuh mereka untuk bertemu satu pribadi yang istimewa, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tempat yang tinggi. Ini akan mengubah sudut pandang kita terhadap segala sesuatu. Saudara, ketika kita berada di atas gunung yang tinggi, atau di atas satu bukit, atau di atas tempat-tempat yang tinggi, kita bisa melihat jauh lebih luas lagi daripada ketika kita berada di dataran yang rendah. Ketika kita berada di tempat yang rendah, pandangan kita terbatas, hanya sebatas yang ada di bawah saja. Tetapi ketika kita ada di tempat yang tinggi, kita bisa melihat jauh ke bawah, dan kita bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Dunia saat ini sedang mengalami goncangan-goncangan yang begitu besar. Sejak pandemi COVID sekitar 2 tahun yang lalu, itu silih berganti, belum selesai, lalu timbul peperangan antara Rusia dan Ukraina, belum lagi juga wabah PMK ya, sapi-sapi yang terserang, penyakit mulut dan kuku, semuanya itu goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Dan bahkan juga harga-harga kebutuhan-kebutuhan pokok, harga barang-barang yang ada di pasar itu semua mulai merangkak naik. Baik itu bahan bakar, baik itu lombok, minyak, dan lain sebagainya, semua itu mulai harganya naik begitu pesat. Dan itu sesungguhnya membuat kita menjadi takut dan khawatir. Tetapi dikatakan bahwa di tempat-tempat yang tinggi, kita akan melihat dengan lebih luas pandangan kita. Kita tidak hanya sempit melihat kepada masalah kita, tetapi Tuhan akan memberikan kita pandangan yang lebih luas lagi untuk kita bisa melihat jauh ke depan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 33 dan 34, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ayat ini mungkin sudah sangat sering kita baca, sering kita dengar, mungkin bahkan kita hafalkan. Tetapi apakah kita benar-benar dapat melihat dengan sudut pandang Allah bahwa kita harus mencari Tuhan lebih dulu. Kita harus mencari hal-hal yang perkara-perkara yang surgawi lebih dulu, lebih dari segala hal yang ada di dunia ini. Karena ketika kita mencari Tuhan lebih dulu, seperti poin saya yang pertama tadi, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menolong kita, akan menambah-nambahkan setiap kebutuhan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu khawatir akan hari besok, karena hari besok Tuhan sudah memegang hari besok. Tuhan sudah tolong kita untuk hari besok. Tuhan sudah menyediakan pertolongan untuk kita hari ini, untuk besok, untuk masa depan kita. Selalu ada pertolongan buat kehidupan kita. Dan satu ayat lagi di dalam Yesaya 33 ayat 16 dikatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Puji Tuhan bahwa ketika kita membawa hidup kita ke tempat-tempat yang tinggi, saudara, dikatakan orang itu akan tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Di dalam hadirat Tuhan kita akan tinggal aman. Kita tidak khawatir dengan keadaan dunia ini, sekalipun berat, sekalipun mengalami kesusahan, kesulitan, tetapi di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan. Dikatakan rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau bawa hidup kita ke tempat yang tinggi, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan Yesus, dan kita mau diubahkan oleh Tuhan cara pandang kita, sehingga kita tidak lagi khawatir dan takut akan segala yang terjadi di dunia ini, tetapi kita boleh menjadi orang-orang yang kuat, kita boleh menjadi orang-orang yang percaya sepenuh kepada Tuhan Yesus, dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, inilah yang menjadi renungan untuk kita lakukan di sepanjang hari dan seterusnya. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.